Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab tentang muamalah. Kelompok kami yaitu 1. Vicky Hadiswarno, 2. Yolanda Wahyu, 3. Nasta'ina, 4. Lailatul Ismi, 5. Fitria Dia. Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh muamalah adalah kehidupan sehari-hari berdasarkan definisi ini meliputi interaksi hidup bertetangga atau berteman. Menurut fikih, muamalah ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, yang termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan kerjasama dagang. Secara garis besar, ruang lingkup fikih muamalah adalah seluruh kegiatan manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum-hukum fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Secara terperinci, lingkup pembagian fikih muamalah meliputi 2 hal. 1. Muamalah adabiyah, 2. Muamalah madiyah. Prinsip muamalah. Dalam Islam, muamalah juga memiliki prinsip, diantaranya yaitu 1. Hukum muamalah mubah. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah hukumnya adalah boleh, kecuali aktivitas atau perbuatan muamalah yang dilarang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini memberikan kesempatan dan peluang untuk terciptanya aneka muamalah baru sesuai perkembangan zaman. 2. Atas dasar sukarela. Pengertian muamalah dalam Islam bermakna saling berbuat dengan ketentuan tidak ada paksaan di antara pihak yang saling melakukan perbuatan muamalah tersebut. Hal ini menjamin kebebasan para pihak dalam memilih meneruskan atau menghentikan transaksi. Salah satu contohnya adalah praktek macam-macam khiyar dalam jual beli. 3. Mendatangkan manfaat, menghindari mudarat. Hal ini mengarahkan para pihak yang bermuamalah untuk menghindari perbuatan yang sia-sia dan mubazir, serta mewaspadai potensi risiko yang akan terjadi. 4. Memelihara nilai keadilan. Muamalah yang dilakukan adalah perbuatan yang menghindari unsur-unsur penganiayaan dan penindasan, dan juga mengambil kesempatan dalam kesulitan orang lain. Di dalam Islam banyak sekali jenis muamalah yang dilarang. Adapun larangan muamalah dalam Islam diantaranya yakni maisir, merupakan transaksi memperoleh keuntungan secara untung-untungan atau dari kerugian pihak lain. Gharar adalah muamalah yang memiliki ketidakjelasan objek transaksinya, seperti barang yang dijual tidak dapat diserah terimakan, tidak jelas jumlah, harga, dan waktu pembayarannya. Haram, tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas benda atau hal-hal yang diharamkan, sehingga tidak sah transaksi jual beli jika objek jual belinya adalah khamr atau narkoba. Riba, pengertian riba dalam Islam adalah tambahan dalam aktivitas hutang piutang dan jual beli. Terdapat macam-macam riba dalam kehidupan sehari-hari yang perlu ditinggalkan, seperti riba jahiliyah dan riba nasiah dalam transaksi perbankan konvensional. Batil, transaksi batil dalam muamalah terlarang untuk dilakukan. Macam-macam muamalah. Secara umum, macam-macam muamalah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya adalah 1. Syirkah. Istilah syirkah menurut bahasa diartikan sebagai kongsi, kerjasama, ataupun bersyarikat. Dalam praktik pada kegiatan ekonomi, syirkah adalah upaya yang bertujuan untuk menggabungkan sumber daya dari 2 orang atau lebih guna mewujudkan tujuan bersama. Secara umum, sumber daya yang dimaksud di sini bisa berupa keahlian, modal uang, bahan baku, jaringan kerja, dan masih banyak lagi. Dalam ekonomi konvensional, syirkah ini sering juga disebut sebagai usaha patungan atau kongsi. Tidak ada perbedaan yang signifikan dari muamalah jenis ini.
kecuali dalam ekonomi Islam bahwa bisnis tidak boleh melanggar hukum syariah seperti kerjasama dalam kemitraan kartel alkohol, narkoba, serta kegiatan jual beli barang yang dilarang oleh agama. 2. Mudharabah. Mudharabah merupakan sebuah akad yang digunakan untuk mengikat hubungan kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih, yaitu pemodal atau sahib al-mal, serta orang yang melaksanakan usaha atau mudharib. Akad mudharabah ini juga bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan bagi hasil untuk dua belah pihak, yaitu dengan cara menentukan berapa persen bagian keuntungan yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak. Seorang mudharib wajib untuk mengembalikan modal yang sudah dipinjam serta memberikan bagian dari keuntungan yang sudah ditentukan dengan kontrak yang disepakati atau tanpa adanya kontrak yang disepakati. Wakalah. Wakalah adalah kegiatan untuk memindahkan kekuasaan yang dilakukan oleh satu orang ke orang lain yang bertindak sebagai pihak kedua untuk bertindak sesuai dengan transaksi yang dimaksud. Misalnya, seperti kegiatan transaksi jual beli dari surat berharga yang dilaksanakan oleh manajer investasi kepada pihak bank kustodian. Hal ini tentunya perlu untuk digarisbawahi bahwa wakalah itu sama dengan wasiat. Apabila wasiat hanya berlaku untuk orang yang sudah meninggal, sedangkan wakalah berlaku untuk yang masih hidup. 4. Wadiyah. Wadiyah adalah sebuah titipan yang diberikan oleh nasabah, penitip, yang harus dijaga, dan di dalam akad wadiyah ini, para nasabah harus membayar biaya yang harus ditentukan bersama sebelumnya atas jasa penitipan tersebut. Ketika menggunakan ekonomi konvensional dalam kehidupan sehari-hari, Anda sering menemukan semacam kontrak wadiyah, misalnya seperti loker. 5. Musako. Musako adalah bentuk kolaborasi antara pemilik kebun dan penyewa atau pengelola yang ditugaskan untuk merawat kebun dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Margin keuntungan atau profit yang diperoleh akan dibagi sama rata antara si pemilik kebun dengan si pengelola kebun. Musako menurut baginda Rasulullah SAW itu mubah. Hal ini tentunya dikarenakan pekerjaan untuk merawat dan mengelola kebun jelas dalam hal waktu, jenis, dan juga sifatnya. Kontrak ini dalam musako dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah-salah ucapan. Terima kasih.